Ya, ketemu lagi di Speed Lead 9. Ya. Ini di tengah-tengah minggu ya. Nggak Senin banget, tapi belum weekend. Dan ini pas banget buat motivasiin. Ya, buat motivasi diri kita nih. Soalnya katanya kalau di tengah-tengah tuh perlu perlu recharge ya. Dan katanya produktif kita tuh sebenarnya tengah-tengah minggu. Dan sengaja nih, gue undang ini sahabat gue dari Voice Indonesia yang jadi director, bantuin gue ngurusin partner-partner yang tumbuh jadi facilitator gitu ya. Jadi di kita sistemnya nggak cuma belajar tapi si yang belajar ini bisa jadi English facilitator gitu. Kebayang nggak lu pernah jadi English facilitator seumur hidup? Nah ini salah satunya Rida, sahabat gue yang ngelatih partner-partner tadi tumbuh jadi sekali lagi facilitator. Nah kita sapa dulu ya. Halo Rida. Halo Coach Farid. Iya iya iya. Kayak baru kenal ya, padahal udah tiap hari ya. Jadi kita harus agak jaim sedikit ya Coach Agak ya. jaim ya karena Ya. kebutuhan konten ya. Oke. Wah, oh ya lah guys, nanti kalau gue keceplosan bilang wah, ini sebenarnya Rida ini dibedakan ya kan. Dari namanya udah Nasution kan. Jadi kadang gue sama Rida ini manggilnya Wak aja gitu, Wak Rida gitu. Dan Rida manggilnya Ya coach benar. ke gue. Jadi kita punya panggilan satu sama lain gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah gitu ya. Nah, sebelum gua kepanjangan intro Rida, berhubung gua udah janji, ya segmen ini kan gak lama-lama ya, biar lu juga nontonnya concise gitu. Jadi, Wak, siap ya buat intro siapa sih Ah, Rida Nasution dalam 1 menit. Oke, siap. Nah, gua siapin dulu timernya. Silakan intro. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat malam waktu Amerika. Halo teman-teman yang nonton videonya si Coach Farid. Nama aku Rabetul Adawiyah Nasution, tapi biasa lebih famous dipanggil Rida. Nah, jadi di sini profesiku beragam ya. Jadi aku dokter hewan yang praktek di klinik klinik hewan, kemudian aku juga single mom. Terus aku juga scholarship hunter, kemudian seperti intro dari Coach Farid bahwasanya aku yang terlibat dalam sebuah manajemen, lebih spesifiknya lagi adalah Director of Facilitator Program. Selain itu, aku juga sedang belajar try to switch my career from veterinarian to data analyst. Banyak ya? Oke. Okay. Iya, iya, iya. Oke, thank you, Wak. Concise banget memang ya. Salut, salut, salut. Guys, tadi Rida udah nge-spill dia scholarship hunter. Dan gue mau bilang, dia sempat jadi, bisa dibilang, hampir kandidat utama, chevening, Iya ya. benar. Ya, scholarship dari pemerintah UK ya, Wak ya. Eh, Ya, tapi gue coba minta viewers gue yang nonton dimanapun kalian berada doain ya tahun ini mudah-mudahan rezekinya Rida bisa dapat scholarship amin ya apapun itu Allah. ya kan chevening lagi atau non chevening nanti kita tunggu aja info baiknya dari Rida. Oke, makasih Wak intronya ya. Dan sebenarnya gue pengen ngulik data analisnya juga seru kayaknya tadi di akhir ya kan. Tapi Iya, gue iya. tahan-tahan dulu. Gue akan mulai apa namanya timer untuk cerita inti lo ya leadership Mm-mm. terserah lo mau cerita dari sisi manapun. Begitu gue bilang Oke, speed lead ala Rida langsung mulai. Oke, ya. oke ya. Speed lead ala Rida. Oke, ini luar biasa menarik ya, karena aku juga butuh refleksi apa sih sebenarnya karakter leader di dalam diriku gitu. Nah, cuman aku pernah tertampar bahwasanya kalau misalnya emang comfort zone itu benar-benar killing kita gitu, in a slowly. Nah, jadi kebetulan kalau menurut aku ketika kamu emang bertekad untuk menjadi leader, yang pertama adalah kamu menemukan kemauan dan tingkat kekepoan atau bahasa Inggrisnya itu tingkat curiosity. Nah, untuk memaintain itu semua, gabunglah kepada sebuah non apa namanya kayak support system. Jadi aku ingat banget waktu aku jadi partner pertama di Food sekitar 2021 September lebih tepatnya. Aku langsung ngomong ke fasil aku pada saat itu bahwasanya joining with Foods is one of the best decision that I ever made in 2021. Karena aku benar-benar ngerasa kayak mereka itu nge-push aku gitu loh, coach. Kayak nge-encourage aku tumbuh untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, selain itu, ketika belajar menjadi leader adalah aku belajar untuk memaintain energi sama
waktu aku. Karena kan kita semua tahu bahwasanya energi, waktu itu semua manusia terbatas gitu. Jadi bagaimana memaintainnya dengan cara bergabung dengan orang-orang yang benar-benar sesupport dan sevisi dan semisi. Selain itu, aku juga belajar gimana ngedelegasikan sesuatu. Jadi untuk di Vote sendiri aku banyak banget tumbuh menjadi seorang leader, dari seorang leader yang aduh kayaknya apatis ya, terus akhirnya kecemplung dari partner jadi fasil, akhirnya gabung ke manajemen, terutama menghandle para fasilitator wannabe gitu, untuk menjadi seorang fasilitator yang sesuai dengan visi dan misi Pulse gitu. Oke, wah pas banget lagi waktunya. Thank you, thank you. Napas dulu ya, napas dulu. Oke. Ya. Dan sebelum gue mulai timer gue, menarik, Pak. Jadi lo tadi sampaikan kalau misalnya ternyata kalau mau jadi leader tuh nggak bisa cuma belajar sendiri ya. Memang harus Oh enggak, nyemplung, gitu oh ya, Pak ya? tidak akan bisa Betul ya? coach, tidak Harus akan bisa, nyemplung, impossible. eh, betul. Jadi istilahnya harus nyemplung ke suatu community, ya kan? Atau volunteering, ya kan? Atau kalau istilah di Votes ya non-profit gitu ya. Dan oke, Ya. biar gue nggak kepanjangan komennya, gue juga akan waktuin gue buat follow up nih, oke ya. Wah, jadi karena role lu itu merangkak ya dari partner, terus jadi facilitator, sekarang jadi director, ya kan? Dan sekarang directornya spesifik lu handle meng-create leader baru, gitu kan? Ya Facilitator betul. baru, gitu kan? Nah, pertanyaan gua, jadi apakah lu setuju bahwa leader itu bukan eh, lahir, tapi bisa dibentuk, gitu? Itu setuju nggak, Wak, sama statement? Oh, ini langsung bertanya. Oh, jelas setuju. Ya, oke. Karena ketika kita istilahnya adalah payment teknik ini, juga aku dapat dan benar-benar mengaplikasikan teknik tersebut ketika aku nyemplung jadi fasilitator, terus Hmm. jadi yang meng-create fasilitator. Ketika kita mengajarkan suatu ilmu kita kepada orang lain, Hmm. maka itu nggak akan mungkin, maka bisa dipastikan bahwasanya ilmu itu akan lebih nempel gitu loh, coach. Paham kan? Oh ya, Ya, paham, 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 paham. Oke. Jadi Feynman teknik sekali lagi adalah biar ngerti kita harus sharing, gitu ya, Wak ya, kira-kira ya. betul, betul, betul. Oke, siap. Nah, sekarang gue mau agak kritis nih. Lu bisa lihat nggak tanda-tanda orang yang siap di-create sama yang enggak? Kan suka ada ya, Wak ya, yang mau tumbuh sama yang enggak nih, ya kan? Sepanjang perjalanan lu kan mungkin ngeliat dua tipe orang ini. Nah, lu bisa nggak lihat ciri-cirinya apa sih orang yang siap tumbuh jadi leader menurut Rida? Kalau menurut aku, tetap kekepoan dia. Jadi, ketika mereka sudah interest terhadap sesuatu dan berani mencoba, berani menantang diri, kemudian mau belajar, menurut aku itu adalah salah satu poin bahwasanya ini orang emang udah siap mau jadi leader gitu. Karena kayak aku belajar ya coach di Food sendiri, fasilitator training itu luar biasa, kayak benar-benar intensif gitu. Cuman 1 minggu tapi banyak Padat. hal-hal yang harus dipenuhi oleh partner tersebut gitu. Oke, siap ya. Jadi lu mau bilang padat seminggu, seminggu memang kedengarannya bentar, tapi itu padat berisi Benar. kira-kira gitu ya. Ya, Yang kita ya. lakuin. Daging. Apa sih? Daging, Daging ya, ya. daging wagyu ya. Wagyu ya kata mahal tuh. Oke, wah thank you ya. Jadi gua mau conclude nih di sini ya. Jadi lu bilang bahwa sebenarnya leader itu nggak bakat ya, bukan cuma bakat. Ya mungkin ada yang Ya. bakat ya dari lahir mungkin udah punya apa DNA leadernya udah ada gitu ya. Dia suka ngatur, suka ini. Memang ada aja yang kayak gitu. Makanya suka ada kan yang anaknya suka ngikutin ayahnya gitu ya, suka ngikutin ibunya gitu kan, untuk jadi sosok yang sama gitu kan, sosok leader yang sama. Tapi ada juga sebenarnya Oke. orangnya biasa aja awalnya, terus begitu masuk ke lingkungan yang tepat, dia bisa jadi leader gitu ya. Iya, Selama betul, betul. di komunitas itu atau di lingkungan itu ada sistemnya, ya kan? Ada yang mengencourage, ya kan? Dan lu tadi berkali-kali bilang tingkat kekepoan itu yang harus dijaga sebenarnya, biar orang itu Ya, belajar terus gitu ya, Wak ya, bener ya? ya. Harus active learning sih coach menurutku. Harus active learning. Oke, wah bagus banget nih. Jadi ada beberapa istilah yang lo sampaikan di di episode kali ini. Ada Feynman teknik ya, ada apa namanya tadi curiosity ya, active learning. Ini keren banget sih, Pak. Thank you banget ya. Apa namanya
term-term yang memang harus kita pahami kalau kita pengen jadi leader. Kira-kira gitu ya. Oke, makasih Wak. Udah intro, udah cerita, dan tadi jawab pertanyaan gue dengan bagus banget, ya kan? Nah, sekarang waktunya lo konklusi, ya. Lo simpulin nih. Nah, promnya adalah, menurut Rida jadi sosok leader yang bagus, yang mau tumbuh tuh kayak gimana sih? Dan gimana cara mulainya? Baby step-nya tuh gimana? Silakan. Menarik ya. Ini di timer nih. Nggak ada. Konklusi silakan. Nah, aku berkaca dari pengalaman aku ya, Coach. Gimana sih aku kayak bisa lah confidently ya, sedikit confident untuk mengatakan bahwa aku ini adalah seorang leader. Jadi yang pertama, baby step yang perlu kamu ambil ketika kamu ingin menjadi sebuah leader adalah kamu temukan dulu nih support system yang benar-benar bisa nge-encourage dan nge-push kamu in a positive way. Karena kalau sendiri itu namanya nggak jadi leader gitu. Nggak mungkin. Namanya aja leader ya, kita harus nge-lead Iya, orang. benar-benar. Nah, maka ketika menemukan sebuah komunitas yang benar-benar bisa sesuai dengan visi dan misi yang mungkin membantu kamu nih, aku mau jadi leader tapi aku bingung mana komunitasnya. Oh, tentu saja ya, kalian harus join coach. Itu yang pertama. Karena itu dari pengalaman aku gitu loh, coach. Jadi Oke. kemudian setelah itu ketika kamu mempelajari sebuah sistem dari katakanlah komunitas tersebut dan kamu ada sesuatu yang menurut kamu tidak sesuai, itu diomongkan aja. Karena jangan sampai itu Komunikasi. menjadi bom waktu. Betul. Ketika menjadi leader kan tidak mungkin. Namanya kita hidup. Ketika kita hidup pasti akan bertemu dengan konflik. Dan aku teman-teman beberapa kali bahkan konflik besar sama si coach sampai aku nangis Iya, gitu. beda Cuma pendapat karena ya. aku iya Benar-benar. berpikiran terbuka, terus aku kayak memberikan waktu untuk diriku untuk berpikir karena aku memang seperti ini kayak susah untuk Iya, kalem, iya, iya, iya. langsung geresak gerusuk gitu kayak tipikal orang Iya, iya, Medan. iya. Terus aku memberikan waktu untuk berpikir. Nah, Betul. ketika aku tenang dan aku mencoba merefleksikan apa sih sebenarnya yang dimaksud si coach, Hmm. kenapa kita harus kontra gitu. Terus Iya, iya, dibalikkan iya. lagi nih ke visi misi besarnya itu seperti apa. Nah, jadi menurut aku dua baby step yang perlu kamu lakuin untuk jadi leader. Hmm. Yang Hmm. pertama, temuin komunitas yang bisa nge-push kamu menjadi orang yang lebih baik. Oke. Kedua, Hmm. belajar tidak hanya memanage waktu, energi, tapi juga konflik. Oke, cakep banget. Ini lengkap sih. Karena yang barusan lu sampein, Wak, itu adalah memang dinamika realnya leader, ya kan? Karena leader itu Ya, kan belajar kan nggak mulus-mulus aja ya gitu ya. Sama, gue juga masih belajar, lu juga barusan apa masih belajar, apalagi yang baru mulai, gitu kan? Jadi siap-siap dengan betul. ombaknya gitu ya, Wak, ya kira-kira ya. Iya, iya, iya. Apa itu Coach yang istilah bahasa Inggrisnya? Ya, ya. Jadi intinya adalah ombak yang kecil itu nggak akan bikin pelautnya jadi jago. Intinya kira-kira kayak gitu, Ah, ya kan? betul, betul. Jadi memang Iya, iya. belajar itu harus siap dengan situasinya, tapi nikmati juga sebenarnya ya, karena di situ Iya. kesempatan tumbuhnya ya, Wak ya. Oke, sip. Makasih banyak ya, Wak. Waktu Indonesia pagi-pagi nih ya, kalau nggak salah jam 9.15 di sana ya. Lu sehat-sehat ya di sana. Nanti Gue juga ya. kita, oke, nanti kita ketemu lagi ngurusin votes ya. Oke.